Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wanti Marfudi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Girijaya, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Nah, pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Ismawati Ningrum. Beliau ini adalah guru kelas di SD Negeri Girijaya, yaitu guru kelas 6. Assalamualaikum Ibu Isma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Ya, untuk hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan melakukan observasi bagaimana jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dilaksanakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui atau merefleksikan jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa sebelumnya kita melakukan percakapan praobservasi dulu? Ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran. Nah, agar Ibu merasa lebih siap dan merasa lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid. Nah, untuk di percakapan kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ya sebelumnya tadi Ibu akan mengajar pelajaran apa? Yang saya akan ajarkan adalah materi pendidikan Pancasila. Pelajaran PPKN itu ya. Nah, apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti Ibu? Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban warga negara, dan siswa mampu menunjukkan contoh-contohnya. Berarti nanti tujuannya adalah siswa itu mempelajari norma ya Bu ya, dan contoh-contohnya. Baik. Nah, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangannya? Apa yang ingin dicapai dari pembelajaran nanti Bu? Di pembelajaran nanti saya akan menanamkan nilai kewajiban yang akan siswa miliki, yaitu mereka memahami arti pentingnya daripada setelah norma ada hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Mereka diajarkan bahwa sebagai bangsa dan keluarga, juga di sekolah dan di masyarakat, mereka memiliki rasa tanggung jawab tertentu mengenai hak dan kewajiban tersebut. Nah, berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai itu dari segi pengetahuan dan keterampilan murid tentang hak dan kewajiban ya Bu ya. Ya. Berarti itu berkaitan juga dengan karakter mungkin ya Bu ya? Iya, ya. Ya. Nah, untuk mencapai area pengembangan tersebut tadi mulai dari pengetahuan, keterampilan tentang hak dan kewajiban, dan juga karakter, strategi apa yang akan Ibu lakukan atau bagaimana cara Ibu perencanaan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Untuk persiapan pembelajarannya, saya mempersiapkan mengenai buku bacaan atau materi dan buku-buku paket, juga media-media, baik media cetak ataupun video. Mudah-mudahan dapat membantu kepada target peserta didik nanti yang akan saya bina atau saya bagi baik berupa pencapaian tinggi ataupun kesulitan belajar. Ya. Dalam melaksanakan perencanaan tadi Bu, ada metode atau model apa yang Ibu akan lakukan atau yang sudah Ibu rancang? Metodenya seperti apa? Dalam metode pembelajarannya yang akan saya lakukan adalah berdiskusi, juga pengelompokan peserta didik, dan yaitu di mana di kelas 6 itu ada siswa yang berkebutuhan khusus. Dia seorang siswa yang masih belum bisa membaca sampai saat ini. Itu adalah mungkin termasuk kepada pengelompokan atau diferensiasi yang akan saya lakukan. Terus diskusi, dan yang selanjutnya adalah hasil diskusi kelompok mereka akan ditugaskan untuk berpresentasi ke depan, di mana mereka akan belajar mengenai emosional yang mereka miliki. Ya baik Bu, jadi Ibu akan
meningkatkan area pengembangan tadi dalam segi pengetahuan dan keterampilan, mulai dari diskusi ya Bu ya. Kemudian diskusi dan presentasi itu juga yang dikembangkan untuk meningkatkan sosial emosional murid mungkin. Bagaimana dengan karakternya Bu? Apakah ada kebiasaan-kebiasaan sebelum atau sesudah pembelajaran? Ya, itu sudah dilaksanakan atau bahkan saya rencanakan. Jadi setiap mulai pembelajaran mereka berdoa bersama ataupun menyanyikan lagu, baik lagu kebangsaan ataupun lagu wajib. Itu adalah untuk meningkatkan selain disiplin juga kecintaan mereka terhadap tanah air. Baik Bu, berarti Ibu juga membiasakan budaya positif ya Bu ya, ketika sebelum ataupun sesudah pembelajaran. Nah, dalam perencanaan itu media apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran hari ini? Kebetulan saya menginginkan supaya anak tidak ketinggalan dengan internet, teknologi ya. Saya menggunakan media yaitu berupa PowerPoint. Jadi anak bisa melihat tayangan di fokus. Ya, berarti Ibu juga menggunakan media elektronik mungkin ya, bukan hanya media konvensional seperti buku bacaan saja. Ya baik Bu, terima kasih. Nah, selanjutnya nanti saya akan melakukan supervisi akademik pada pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan waktunya itu selama 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 menit. Ya baik Bu, silakan Ibu bisa memulai untuk pembelajarannya. Nanti saya akan menyaksikan di kelas, tapi saya tidak akan mengomentari apapun. Nah, nanti kita akan bahas refleksinya di percakapan pasca bersama. Baik Bu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah ya, pada pagi ini kita dengan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan syukur kepadanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Jangan lupa salawat beserta salam marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah ya. Marilah kita pada pagi ini memulai pembelajaran kita pendidikan Pancasila ya. Ibu harap di antara kalian untuk memimpin doa ya kepada Rekandi, silakan untuk memimpin doa. Duduk siap, Bro. Sebelum belajar, mari kita mulai. Doa selesai. Ya, untuk selanjutnya ya masih kita dalam tahap persiapan juga kalian supaya lebih semangat ya pada hari ini. Kita awali pembelajaran ini dengan setelah berdoa kita awali dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Kita pilih lagu apa kalian maunya hari ini? Ya silakan ya, coba untuk memimpin lagu wajib Garuda Pancasila, Neng Dian ke depan untuk menjadi pilihan. Dan kita berdiri ya supaya agak semangat menyanyikan ya. Sedia berkorban untuk
kalian yang telah memimpin doa telah menjadi dirinya untuk membuka pembelajaran hari ini ya. Ibu cek dulu kehadiran di antara kalian kelas 6 seluruhnya ada 15 siswa, tapi ini ibu lihat ada kurang berapa orang? 2 orang. Siapa dan siapa? Ilham dan Erlangga. Kemana Ilham dan Erlangga? Sakit. Oh, sakit ya. Jadi apa kita doakan hari ini kepada teman kalian yang tidak bisa hadir, mudah-mudahan untuk kesempatan yang lain bisa hadir ya, bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Kita doakan mudah-mudahan dua teman kalian itu diberi kesehatan kembali sama dengan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nanti untuk absen kalian hadir ya. Hanya 2 orang teman yang tidak hadir. Terima kasih. Nah, untuk materi pembelajaran kalian bisa lihat di Infopus ya. Pada hari ini kita mulai pembelajaran. Coba kalian dibaca dulu itu judulnya apa? Pendidikan Pancasila yang hari ini kita akan bahas ya. Nah, sebelum dilanjutkan, Ibu mau bertanya dulu. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kita telah membahas sebelumnya, yaitu karena di sini mengenal norma, hak dan kewajiban, kita potong norma dulu ya, telah selesai kan kita pelajari. Dan sekarang mungkin hari ini akan kita bahas mengenai hak dan kewajiban. Itu coba di antara kalian kemarin waktu beberapa hari yang lalu kita telah belajar mengenai norma. Coba siapa yang mau menjelaskan atau ada yang tahu apa itu norma? Kemarin sudah kita pelajari. Norma itu adalah norma itu hukum. Terus yang lain bukan hukum, karena nanti ada norma hukum kan. Norma itu ada berapa? Normanya dulu. Norma itu adalah kemarin kalian telah belajar norma adalah kalau norma artinya kita sebut adalah norma adalah kenapa aku mesti diatur? Mesti ada aturan. Di mana ada kehidupan di sana ada aturan. Nah, aturannya itu untuk kita perhatikan atau kita laksanakan, bahkan kita rencanakan, kita rancang. Seperti halnya kalian di sini kemarin misalkan membuat kesepakatan tidak boleh membawa makanan atau makan di dalam kelas. Itu diantaranya aturan atau norma yang kita sepakati untuk di kelas. Nah, masih ingat kan ini kemarin masih kasih dulu ya tuh nih apa? Tidak boleh membawa makanan atau makan di dalam kelas. Jadi ibu sangat melarang kalian sedang belajar atau sedang apapun itu ada di kelas kalian makan makanan atau membawa makanan sekalipun. Itu ya. Masih ingat kembali coba. Norma itu kemarin itu adalah bahasa ini ya, bahasa yang paling sederhana, yang paling mendekati, karena kalau sebenarnya bukan itu ya. Bahkan kalian di catatan coba kembali di buku ya. Di buku catatan kalian kemarin ditulis norma itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama norma apa? Coba kembali sebelum dilanjutkan, karena sekarang bukan lagi belajar itu ya. Coba di bahasan kemarin. Yang pertama adalah norma kesopanan. Masih ingat? Ingat. Contoh, misalkan kalian harus sopan kapan? Ketika apa? Ketika sedang makan, bisa. Terus ketika sedang apa lagi? Bagaimana kalau kita sedang belajar di sini? Kita harus sopan atau tidak? Harus. Masih itu norma kesopanan kita pakai. Coba di pengertiannya Rika dibaca apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumbernya dari kebiasaan. Itu adalah norma kesopanan.
kebetulan ini sudah kalau untuk letak duduknya, tapi kelompoknya kita atur ya. Coba untuk kelompok 1, Ranti beserta temannya siapa saja nanti? Ya, so silakan untuk beralih ke posisi tempat letak duduknya ya. Berikutnya untuk kelompok 2, Rika. Ya, kelompok 2 siapa adek? Anggotanya siapa saja? Terus dan sudah ya. Coba beralih di tempat duduknya, berpindah. Dan untuk kelompok Rika, Sulis, terus dan ya, Yusuf pindah nanti tempat duduknya ya. Nah, untuk tiap kelompok sudah lengkap ya, dicek dulu. Coba nanti yang tidak ada berarti kelompok nanti siapa? Erlangga ya, yang tidak sekolah, yang tidak sekolah. Terus untuk kelompok adek pas ya, ada 5 orang. Dan kelompok Rika tadi tidak sekolah yaitu Ilham ya, silakan. Nah untuk kakak kamu menulis ya, kamu menulis sendiri nanti ibu periksa. Coba kakak silakan. Mana bukunya? Nah kakak menulis yang halaman ini ya, nomor 5. Nanti diperiksa sambil ya, dilanjut. Nah kita yang telah terbentuk 3 kelompok ini kembali. Ranti sudah pas ya, sebutkan nama teman-temannya. Kemudian terus Rizky dan Adi Budaya. Adek temannya diperkenalkan dulu. Terus ya, ya, Rizky ini ya, Rika. Ya, makasih ya. Karena kalian sekarang sudah duduknya bersama dengan sekelompoknya. Mari kita mulai ya. Mulai. Coba sebelum sampai kepada hak dan kewajiban, masih mengingat yang kemarin dulu. Pasti kalian lupa ya. Di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin. Disiplinnya yang bagaimana? Yang kuat. Terus termasuk dalam disiplin adalah disiplin diri sendiri. Maka nanti mewajibkan kepada kita sebagai diri sendiri untuk taat atas aturan yang kita buat ya, siap. Coba lanjut sekarang untuk materi ya. Bismillah ya, kita belajar. Walau kebanyakan kalian di masalah norma masih agak ragu-ragu kelihatannya. Mungkin tidak dihafal ya? Coba sekarang lanjut kita ke materi ini ya. Di sini ada mengenai coba diperhatikan. Di sini tujuan pembelajarannya nanti kalian harus bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk norma. Harusnya gitu. Tapi tadi udah ya, sebagai gambaran norma itu ada 4. Kembali 1 norma. Di dalam norma kesusilaan berdasarkan kepada hati nurani kita.
spesialisasi bentuk-bentuk norma ya, jadi mesti dihafal lagi. Hak dan kewajiban warga negara dan menunjukkan contoh-contohnya, yaitu bahasanya akan kita dalam pembelajaran hari ini. Berikutnya, di sini ada bebek, coba lihat kan, gambar bebek itu sebetulnya ya. Kalau muncul di kamera, di fokus adalah gambar bebek. Coba bebek termasuk hewan, tumbuhan atau manusia? Bebek punya aturan nggak? Punya norma nggak? Punya. Pasti kalau di sana kalau ada norma pasti ada yang mesti dilakukan aturan-aturan tertentunya. Terus lanjutkan di sini. Ada di sini lihat anak yang sedang apa coba? Sedang berdoa. Itu berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Berarti kita melaksanakan norma agama. Kalau di bab sebelumnya berarti kita mengamalkan Pancasila sila ke satu. Nah, lanjut yang nomor bawahnya, orang sedang apa itu? Membuang sampah. Di mana kalian bisa buang sampah biasanya? Di tong sampah. Dilakukannya kalau kalian membuang sampah dengan benar ketika di rumah dilakukan? Dilakukan, dibakar. Nah, kalau di sekolah dilakukan tidak? Dilakukan. Apalagi kita sebagai warga sekolah. Bahkan selanjutnya di gambar ketiga lihat, kelihatan sedang apa itu? Sedang bermain ya. Di sana bermain, bersosialisasi, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Coba kalau kemarin masih di materi norma, kalian seharusnya bagaimana kepada teman perempuan, terus juga bagaimana kita kepada teman yang laki-laki. Lanjut. Nah, di sini pernyataan romantis ya. Aku tanya kepada kalian, apa yang dimaksud? Nah, ini kita sekarang masuk kepada hak dan kewajiban. Coba kalau kalian mendengar apa itu kewajiban, coba sebelum dipelajari ya. Kewajiban adalah misalkan atau contohnya, coba siapa yang mau jawab? Dia ada gimana ya? Kewajiban adalah perilaku yang harus kita lakukan. Perilaku yang harus kita lakukan. Coba kalau Rika dilengkapi. Kewajiban adalah yang harus kita lakukan, berarti sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya nanti bagaimana? Harus mentaati guru. Kapan kamu mentaati guru itu? Saat belajar. Kalau di luar sama. Jadi kapanpun, dimanapun kita harus menghormati guru. Baik guru itu ada atau tidak ada. Lanjut. Kalau sekarang mengapa penting? Mengapa penting? Kita harus tahu apa itu kewajiban. Kenapa? Penting nggak kalian tahu kewajiban? Penting. Karena tadi itu setiap orang merdeka pasti kita akan ada aturan. Maka aturan itu nanti akan menentukan kepada apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Berikutnya, sebutkan atau apa yang kamu ketahui tentang hak misalkan. Misalkan satu waktu ibu bertanya seperti itu. Hak adalah yang wajib kita lakukan. Coba kalau di sini kita bagi dua dulu. Ini ada hak, ini ada kewajiban. Mana dulu? Coba. Kewajiban. Mana dulu yang harus kalian lakukan? Kewajiban dulu. Oh, hak dulu. Gimana adek kamu hak dulu, kata kamu gimana? Hak dulu. Apa dulu? Makan dulu. Setelah selesai makan, baru mengerjakan sesuatu yang masuk akal. Masuk akal. Kalau yang definisi adek mengemukakan makan dulu, sudah makan jadi punya tenaga, maka kita nanti bisa melakukan sesuatu. Berarti adek melakukan hak dulu. Coba yang lain. Kalau yang lain mana dulu? Nanti hak dulu, kewajiban dulu. Contohnya, contoh. Bekerja sebagai tukang dagang, terus nanti haknya akan mendapat laba atau untung. Mereka beri contoh lagi bagaimana coba? Kewajibannya apa? Nanti haknya apa? Kewajibannya bekerja sebagai misalkan petani. Terus nanti haknya kamu akan mendapat upah. Dari siapa upah? Dari orang yang mempekerjakan. Berarti di sini bisa saja hak itu salah satunya adalah upah. Kalau kewajiban berarti pekerjaan yang kita lakukan.
kalian itu sebagai anak, anaknya anak dididik. Nah, kalian sebagai anak ada kewajiban anak? Ada. Coba apa itu? Ibu tanya ya, Rehan, kamu jawab kewajiban kamu di sini sebagai siswa apa? Harus sopan kepada guru. Kalau kamu Rizky, kewajiban kamu selama di kelas atau selama di sekolah itu apa? Belajar dengan tekun. Terus apa lagi? Coba belajar dengan tekun masuk kewajiban, masuk ke hak. Nah, belajarnya hak, kalau tekunnya adalah kewajiban. Karena belajar itu hak kalian kan. Makanya kalian kesini adalah berhak untuk belajar. Nah, itu. Jadi kalau belajar dengan tekun ada dua penggalan. Belajarnya hak, kalau dengan tekunnya itu tugas kalian enggak. Sekarang begini saja, kalau kalian belajarnya memble, belajarnya leha-leha, belajarnya tidak serius, belajarnya nakal, nanti tidak akan tercapai segala yang dicita-citakan. Berikutnya, bagaimana orang tua dan guru dapat berperan dalam membantu anak memahami dan melaksanakan kewajiban. Itu bukan tugas kalian, ya, tapi tugas orang tua dan guru. Insya Allah ibu berusaha justru kalian nanti bisa membedakan mana hak, bisa membedakan kewajiban. Lanjutkan. Di sini ada kalian akan memperhatikan video ya. Ya? Nah, ini di video akan ditayangkan beberapa kejadian atau ada kejadian, kita perhatikan ya. Kita lihat videonya ya. Siap. Yo, lihat. Kelihatan nggak? Lihat. Apa kejadiannya barusan? Tabrakan. Betul tabrakan? Ada apa lagi? Betul tabrakan? Coba. Ulangi. Bukan tabrakan ya. Sebetulnya bukan tabrakan ya. Tapi kecelakaan. Ulangi. Nanti ini harusnya yang bisa di nanti ganti ini supaya bisa di kaku ya. Ya. Mulai. Siap. Perhatikan semuanya. Nah, si anak ini tadi berjalan apa? Dia tahu aturan atau tidak? Dia menyeberang dengan selononggol atau selononggol, tidak tahu aturan. Di sana ada mobil, bahkan di sana ada lampu lalu lintas. Biasanya kan lampu lalu lintas kalau sedang mempersilakan mobil jalan, pasti mobil akan jalan. Nah, itu. Maka terjadi apa di sana? Bukan tabrakan, tapi terjatuhnya motor, sepeda motor. Sepeda motor celaka karena tadi ada orang lewat, terus ada mobil maju itu, jadi terjadilah kesemrawutan. Itu salah satunya bila mana norma atau aturan tidak diikuti atau tidak dilaksanakan. Selanjutnya, nah di sini salah satunya kalau sebagai pengguna jalan jangan masuk di jalan raya. Kita di jembatan penyeberangan, cari aman ya. Atau bisa saja kita jalan di trotoar, itu kasus yang tadi ya, itu penyelesaiannya. Berarti sebagai kewajiban warga negara kita tahu bagaimana cara pengguna jalan yang baik dan benar. Lanjut ya. Apakah ini sudah
perhatian khususnya kalau menurut PBB ini ya, ini kan keren nih. PBB apa sudah yang tahu? Perserikatan Bangsa ya, ya tahu? Organisasi dunia ya, belum karena kita baru belajar ASEAN jadi belum tahu PBB ya. Di sini mengenai apa tadi kata Ibu? Mengenai hak itu ada 10 hak anak ya. Di antaranya apa Bu? Di sini disebut satu persatu. Yang pertama contohnya adalah hak untuk mendapatkan nama dan identitas. Kapan kamu diberi nama oleh orang tua? Nah, ketika barulah lahir. Di lingkungan kita kalau memberi tahu kepada anak ketika anak umur berapa coba? Ketika anak umur 7 hari. Misalkan hari ini ada yang lahiran. Anaknya 7 hari, nah maka diberi nama. Nah, itu adalah menurut PBB itu memberi nama itu hak anak. Jadi nanti si anak tidak dipanggil si Anu, si Fulan, tidak, tapi ada sebutan. Oh, ini namanya Muhammad Ramdan, oh ini namanya Repandi, kan itu ada. Bahkan termasuk kalian juga memanggil sama guru, oh ini Bu Ismawati, kan kita tahu. Kita tahu bisa memanggil ini karena warisan dari orang tua. Itu satu ya. Itu kalau kalian mau catat silakan. Itu hasil dari konferensi di PBB. Itu yang satu. Hak anak tadi ada berapa? Ada 10 secara garis besarnya. Yang berikutnya ada lagi, yang berikutnya adalah yang kedua, hak untuk mendapatkan kewarganegaraan. Coba warga negara apa kalau kita? Warga negara Republik dengan sebutan disingkat WNI, betul? Warga negara Indonesia itu. Jadi pas orang lain tanya, nanti misalkan kalian keluar negeri, kamu dari mana atau warga negara apa? Kita langsung menjawab warga negara Republik Indonesia dengan sebutan WNI. Itu selanjutnya yang berikutnya, hak untuk mendapatkan pendidikan. Ini yang sekarang kita lakukan. Kalian dari sejak pagi tadi sudah dipersiapkan oleh orang tua makannya, minumnya, sarapannya, bahkan tadi uang jajannya. Disuruhlah kalian untuk datang ke tempat ini adalah untuk menerima pendidikan. Coba kalau dari hadis dari Quran, mendapat pendidikan itu hukumnya apa? Wajib. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Jadi mencari ilmu itu kalau kalian mendapatkannya adalah hak, kalau mencarinya adalah hukumnya wajib. Jadi termasuk kewajiban. Aku berangkat ke sekolah ini wajib karena nanti akan mendapat hak saya, yaitu pembelajaran atau pengertian atau pelajaran dari guru. Itu maka tadi antara hak dan kewajiban itu satu dua istilah yang satu sama lain tidak bisa dibedakan. Nah, ini kalau kalian perlu nanti bisa dicatat langsung ya. Sampai ini dulu, sampai berapa? Sampai 4 dulu ya, karena masih banyak. Berarti kalau 4 masih 6 ada. Hak untuk mendapatkan perlindungan. Kalian merasa dilindungi oleh orang tua? Merasa. Merasa dilindungi oleh guru? Merasa. Merasa dilindungi oleh teman? Harus merasa. Harus merasa. Sebab kalau kita tidak merasa dilindungi, maka hidup kita akan tidak tenang. Hidup kita akan merasa resah karena kita akan ada ketakutan ya, atau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu coba diulangi, dibaca, bisa terbaca. Hak adalah coba. Hak merupakan sesuatu yang tidak beda jauh dengan pengertian yang tadi telah kalian pahami. Hak adalah sesuatu yang mesti kita terima. Lanjut ya. Nah, di sini lanjutkan. Nah, di sini ada contoh sebagai warga negara ya. Nah, kalau di sini ada 3 disebutkannya. 1, mendapat pekerjaan yang layak. Bahkan hak dipilih di sini. Terus memperoleh pendidikan. Antara yang Ibu ceritakan tadi yang ada dari konferensi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa Organisasi Dunia ya, PBB itu yang tadi 10 hak anak pasti tidak akan jauh beda dengan contoh-contoh hak sebagai warga negara Republik Indonesia, karena Indonesia sendiri termasuk pada anggota PBB pasti mencontoh, pasti
pasti meniru, pasti mengikuti ya apa yang ada di sana. Bahkan kita lanjutkan ya, di sini masih ada. Nah, selanjutnya, ini sebentar lagi kita sampai kepada pemilihan umum. Memilih apa? Memilih gubernur pada tanggal berapa? Supaya tahu. Kita nanti akan pilihan tanggal berapa? Tanggal 27 November. Ada yang tahu? Berarti kelas 6 kekurangan informasi. Bahkan ada yang tanya-tanya. Pilihan gubernur itu memilih calon wakil yang akan nanti menjadi kepala daerah. Coba kalau kita memilih kepala daerah nanti gubernur mana yang kita pilih itu untuk mengepalai Jawa Barat ya. Nanti akan menjadi kepala provinsi Jawa Barat. Nah, ini adalah sebagai hak. Kalau misalkan kita nanti dipilih, kalau kita menjadi calon dan kita berhak memilih kalau menjadi anggota masyarakat. Bu, kalau kelas 6 sudah bisa memilih belum ya? Nanti kalian harus mesti berusia dulu 17 tahun. Sekarang mah baru dengar-dengar, makanya tadi tidak tahu. Ya, banyak tidak tahunya ya. Lanjut. Nah, selanjutnya sekarang ada di sini adalah pengertian kewajiban ya. Coba. Tadi kewajiban kata kalian apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau di sini definisikannya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu dituntut. Kenapa harus dengan tanggung jawab? Karena kalau kita melaksanakan sesuatu tidak dengan tanggung jawab tadi mungkin dengan leha-leha, dengan rasa tidak tanggung jawab ya, atau mungkin saja melaksanakannya setengah tidak full ya. Itu ya kewajiban. Lanjut berikutnya.
kalian telah isi di rumah, disalin dipindahkan ke buku catatan ini. Yang pertama adalah lingkungannya, ada lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, dan kegiatan pemenuhan kewajibannya apa saja dan cara-caranya ya. Jadi Ibu berikan kepada tiap kelompok, boleh diisi di sini langsung dikerjakan. Silakan. Coba untuk dilihat dulu, terutama untuk kelompok, cara menyelesaikannya ya. Untuk yang pertama, terbaca di paling atas apa? Coba di sini. Nah, yang ini lihat. Nah, di sini ada lingkungannya satu lingkungan rumah, terus lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Berikutnya di kolom berikutnya ada kegiatan pemenuhan kewajiban. Apa saja kewajiban kalian kalau di rumah? Coba ditulis ya. Setelah itu kolom berikutnya caranya bagaimana? Sudah bisa dipahami untuk tugasnya? Sudah. Untuk lembar berikutnya, jadi sekalian dua lembar ya. Untuk lembar berikutnya, di sana ada tulisan aturan menjaga kebersihan dan kerapihan di rumah. Untuk sebagai gambaran, berarti kalian bisa melihat ke sini. Ini salah satu contoh, misalkan yang telah kita sepakati hari kemarin ya. Misalkan ini tidak boleh jajan saat jam belajar. Kalau tidak boleh, jangan dilakukan atau harus? Jangan. Terus berikutnya tidak boleh berisik selama pembelajaran. Ini kalau tidak salah kemarin usulan siapa? Coba masih ingat yang mengusulkan ini siapa? Revan, kamu jangan berisik selama, bahkan kalau kata Mas ini bukan berisik lagi. Bu, sudah tidak enak kalau teman-teman sudah lagi belajar jalan-jalan atau jalan-jalan kemana di kelas. Jadi mungkin itu mengganggu konsentrasi kita sedang belajar. Nah, di sini ada aturan menjaga kebersihan dan kerapihan di rumah ya. Betul? Yang kayak gitu tugasnya. Berarti ini masuknya kepada kesepakatan di rumah. Yuk, silakan. Diskusikan yang lain, saling bantu. Beritahu. Coba Revan, beritahu teman. Coba sepakatnya berapa menit? 10 ya? Oh, boleh, silakan. Kalau jam 10 nanti mungkin sampai jam 9. Oh, gini aja, sampai 9:04 ya. Nanti dikumpulkan, kan ada presentasinya kalian? Ibu nanti setelah dikumpulkan ada presentasinya, tiap kelompok dan kelompoknya membacakan hasilnya. Silakan. Ya, sini beritahu hasilnya ke teman kamu. Silakan. Jadi untuk ada alurnya, kalau ada bingung dengan serangan, sambil lihat. Kakak mana kerjanya? Baru berapa baris kakak? Ini huruf B, ini huruf I, yang keras huruf I. Ya, beritahu teman kamu, beritahu. Hasilnya mana? Belum. Yang ranti, kalau kelompoknya ranti, mana hasilnya? Di atasnya beri nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Coba ini sambil mengisi. Untuk kalian, kalau menyebutkan hak dan kewajiban kalian di rumah, di sekolah, dan di lingkungan yang lebih susah, kewajiban kalian di mana kira-kira? Di rumah. Di rumah karena harus dilakukan. Yang dilakukan banyak tugas yang harus dilakukan. Kalau di sekolah memang tidak susah gitu? Tidak.
Di sekolah kita terlalu banyak, tapi sebenarnya kalau aturan mau di rumah mau di sekolah sama ya, sama harus kita laksanakan dengan baik. Ditulis. Nanti ketua kelompok harus bertanggung jawab untuk mempresentasikan ya. Ini bisa saja untuk contoh lingkungan rumah 1 ya, jangan terlalu banyak. Kegiatan pemenuhannya hanya 1, kewajibannya boleh. Terus untuk lingkungan sekolah kegiatannya hanya 1, caranya bagaimana? Kalau bisa jangan sama ya tiap kelompok Pak. Misal untuk yang di rumah kamu pilih A ya, jangan sama dengan kelompok yang lain kalau bisa. Ya lanjut aja, lanjut ke nomor 2. Itu berarti di rumah ya. Siap. Gimana? Biar kalau sudah di sini lanjut aja ke bawah. Ya, beritahu teman, beritahu. Karena nanti nilainya untuk 1 kelompok kan, nilainya per kelompok. Ya, kalau ada ide beritahu teman. Yuk. Tadi ada yang nyebut 10 menit ya, betul ya, jangan terlalu lama ya. Karena nanti kalian lamanya mungkin mempresentasikannya. Kakak masih nulis terus, kakak coba silakan. Nulis. Nanti kamu dinilai ya. Coba ikut aja. A, B, A. Jadi apa? Ulangi. A, P, A. Di apa? Terus ke bawah. D, ada. Lam. Jadi dalam. Dalam. Ini bendera. Nah, bendera Indonesia. Bendera Indonesia. Cukupnya 5 menitnya, 10 menitnya. Sok, lanjutin. Nah, biar udah ada yang nanti dibaca di sini. Udah, ada kan? Ya, udah aja ini. Coba yang tugas kedua kemarin dibaca, jangan bukan di sekolah tapi di rumah. Aturan menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Suka kalian menjaga pekerjaan rumah? Suka. Di rumah kalian ada anggota keluarga, ada siapa saja? Ayah, ibu, kakak, terus adek. Coba kamu di rumah buka kebagian juga coba. Cuci piring, terus apa lagi? Siapa yang tugas makan? Kalau makan bukan tugas. Kalau makan bukan tugas. Pasti yang aku langsung Eva. Aku tugas makan. Ya 5 menit lagi, jangan terlalu lama ya. 5 menit lagi kita tutup. Ya silakan. Nanti ketua kelompoknya siap.
dibilas, bukan dibilas, bukan dicuci. Ya silakan. Kan di sini ada caranya kalau kamu memilih. Oh ya siap. Nanti ada caranya. Kalau di sini apa kamu? Masa itu mau dicuci piring, masa tidak ada kegiatan lagi? Diganti. Nanti sama dengan lagu yang lain. Kalau bisa diubah, diganti. Silakan. Ini apa? Ya bagus. Ini berarti beda. Ini jangan sama. Ini nomor 1 dan itu sama buku baru dipresentasikan nanti. Kan nanti kamu harus milih mau siapa yang benar, mau siapa yang salah. Jadi diganti aja. Silakan. Mumpung masih baru nulis gitu, coba diganti teman. Tidak hanya mencuci piring, terus apa lagi? Jangan terlalu mencuci, bukannya kegiatan yang lain. Tidak hanya mencuci kita kan? Supaya bisa saja. Atau? Membersihkan ruang tamu. Bagus, ini coba. Bukan yang ini, yang tadi yang dengan caranya. Nomor pertama. Terbalik sekarang ini sama dengan ini lagi. Nanti bisa digantikan nomor 1 ini. Bisa diganti, bisa. Coba. Bukan nanti kan pas presentasi ada kesamaan gimana? Kayak nyontek ini. Coba, bukan hanya bersihan tempat tidur, diganti dulu. Mumpung belum dipresentasikan. Berarti duduk dengan teman, caranya itu dengan rapi, bukan tidak. Mana Rizky? Beritahu teman. Kalian tadi saling nyontek atau gimana? Mencuci piring semua. Membersihkan tempat tidur, membersihkan tempat tidur. Gimana? Lihat di dia dari belakang. Udah? Ya. Yang sudah boleh dikumpulkan. Silakan. Iya, kan nanti akan dibaca. Ya. Terima kasih ya. Kelompok berapa nih? Kelompok 3 sudah membuat ya. Kelompok 2 dan kelompok 1 silakan. Berarti kelompok 3 yang akan membacanya Rika. Tapi teman
ikut. Ini hasil kalian yang dibaca. Ya harus ini kenapa? Ya silakan. Yang lain harap dia dan ketika kalian merasa cocok, yang keras siap silakan. Perkenalkan dulu. Salam dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ketua dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi. dari diskusi kelompok. Sebutkan dulu temannya, kalian nanti kalau tidak kenal. Saya tahu tidak kenal namanya. Ini Muhammad Taufik, ini Farhan Muhammad Praska, ini Rehan Fiana Fajar dari Rosti. Ya, silakan. Lanjut. Lingkungan kegiatan. Ya, kamu ikut tanya dulu. Yang untuk di lingkungan, di rumah kamu kegiatan pemenuhan kewajibannya apa? Lakukan apa? Membersihkan tempat tidur, Membersihkan tempat tidur. Caranya? melipat selimut, membersihkan batang, melipat. Ya, lanjut. Sekarang di sekolah, kegiatan pemenuhan kewajibannya seperti apa? Menulis dan membaca, Menulis dan membaca. Caranya? menggunakan pulpen dan melihat Menggunakan cerpen dan membacanya. membacanya. Itu kewajiban kalian memang di sekolah, kewajiban untuk menulis dan membaca, kewajiban salah satunya ya. Terus di masyarakat, Membantu mengambil sampah, mengambil sampah. Caranya? mengambil sampah dan meletakkannya di tong sampah. Ya, terima kasih. Itu yang pertama. Ya, sekarang yang tugas lembar yang kedua. Aturan menjaga kebersihan dan kerapian di rumah. Coba. Membersihkan ruang tidur, mencuci pakaian, menyapu halaman, membersihkan meja makan. Ya, tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 2 dan ke pembahasan pertama, ibu bertanya dulu silakan. Dari yang tugas yang kalian kerjakan dan dari yang ibu terangkan tadi mengenai norma, hak dan kewajiban. Ini yang kamu tulis barusan hak atau kewajiban? Yang kebanyakan kewajiban. Berarti kalau menurut definisi sesuatu yang mesti kalian lakukan dengan penuh tanggung jawab. Berarti kalian harus tanggung jawab ya. Ini adalah seolah-olah kesepakatan kalian untuk di rumah. Pada kalau sudah kelas 6 kan harus bisa nyuci, bisa menyapu, bisa mengepel. Ya silakan, terima kasih ya untuk kelompok yang pertama tampil. Sekarang yang kedua. Yang kedua tampil, silakan. Di sana. Perkenalkan dulu. Perkenalkan dulu temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Apriani, ketua dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Fili. Perkenalkan, nama saya Pemandukan. Saya akan memastikan hasil diskusi kami. Ya, ditanya lanjut aja saya. Ya, kegiatan pemenuhan kewajibannya apa yang dilakukan? Mencuci piring, Mencuci piring, caranya bagaimana? buangkan sabun, mencuci piring ke sekolah, lalu kemas sampai dibisa. Setelah itu, bersihkan plastik pada piring yang kotor, lalu bilas dengan air panas. Terima kasih. Berikutnya, kewajiban kamu di sekolah bagaimana? Belajar. Belajar ya. Belajar, hanya belajar. Tadi kata ibu kalau belajar hak atau kewajibannya? Kalau belajarnya dengan sungguh-sungguh, kalau menerima pembelajarannya adalah hak ya. Coba lanjutkan caranya bagaimana belajarnya? Membaca, menulis, duduk dan berdiri, mendengarkan, diri saat sedang mendengarkan, dan tidak
Ya, kita boleh bersih gitu lah. Dan masyarakat bagaimana? Gotong-royong, Caranya? membersihkan got, memungut sampah yang berserakan di jalan, dan memperbaiki jalan yang sudah rusak. Iya. Terus berikutnya untuk tugas yang kedua, aturan menjaga kebersihan dan kerapihan di rumah bagaimana? 1. Membereskan tempat tidur. Kedua, Membersihkan daun-daun yang ada di halaman rumah lalu dibakar. terus Melipat pakaian yang telah dijemur. yang berikutnya. Ketika sudah makan, cuci piring. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Lanjut ke penampilan yang ketiga, silakan. Terima kasih ya penampilan kedua. Maka, perkenalan dulu. Adi, kamu ke sini. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan hasil diskusi ya, siap. Udah, tapi ditanya supaya mudah. Kegiatan yang kamu laksanakan di rumah apa? Merapikan ruang tamu. Caranya dengan bagaimana? Menyapu dan mengepel. Di sekolah kamu lakukan kewajiban apa? Memperhatikan guru sedang belajar. Caranya? Duduk dengan rapi, boleh terus? Ya, untuk di masyarakat karya bakti. Caranya? Lanjut. Sekarang yang lembar kedua, aturan menjaga kebersihan dan kerapihan. Setelah tidur harus membersihkan kamar. Terus? 2. Setelah makan harus cuci piring. Ya. 3. Harus Ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk penampilan ketiga. Nah, alhamdulillah ya kalian telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Berarti di antara kalian sudah ada yang tadi bisa membedakan mana hak dan mana kewajiban. Tapi barusan dulu ya, yang jawaban kelompokannya tadi ada yang belajar ya. Belajar itu memang kewajiban, tetapi kalau menerima pelajaran adalah hak. Ya. Sebetulnya untuk contoh ini masih banyak sebetulnya. Kalau kalian mau apa, mau bikin atau mau buat dari tugas yang dua ini ya banyak sekali. Mau di sekolah, mau di rumah, mau di masyarakat semuanya banyak. Tapi intinya ya kita simpulkan dulu dari tugas ini, dari pembelajaran dari tugas ini. Untuk di lingkungan rumah, misalkan kegiatan pemenuhan kewajiban, misalkan ada yang belum terdengar di antara kalian adalah mengasuh adik. Mungkin kalian ngasuh? Mungkin. Kalau di tempat kita ya biasanya karena tidak punya pembantu, pas ketika mama mau kerja, adik itu dititip sama kakaknya. Coba, kamu sayang tidak kepada adik? Sayang. Ketika mengasuh kamu bagaimana? Dengan penuh kasih sayang. Nah, tadi ke masalah norma, bagaimana kamu menyikapi kasih sayang kamu terhadap adiknya? Mungkin saja selain di masyarakat tadi kedengaran ada yang bersih-bersih, beres-beres, membersihkan got. Coba kamu ikutan hari apa biasanya? Hari Minggu ya. Jadi bisa dipilih hari Minggu. Nah, untuk nomor ini ya, lembaran yang kedua kelas 6 diusahakan kamu punya aturan menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Ini jadi kesepakatan rumah kalian. Nanti disalin setiap kamu harus punya. Ya. Adek, bukan hanya ketua kelompoknya saja yang nulis, tapi setiap kamu punya. Jadi kamu itu punya tugas di rumah, kewajiban kamu itu apa-apa saja. Nanti ibu
jika belum dilipat belum, maka rumah itu berserakan. Ibu menuduhnya kemana? Ke sini, ke sana, coba. Menuduhnya yang suka berantakan ke sini, ke sana. Jadi kita mesti dari sekarang kalian terima kasih kalau kalian telah punya kesepakatan bahwa di mana ada pakaian jemuran langsung dilipat. Terima kasih ya. Nah, untuk terakhirnya Ibu simpulkan dulu dari materi tadi yang telah kita pelajari adalah norma, berarti kita anggap walaupun kalian banyak yang belum pada hafal, tapi nanti dihafalkan ya untuk semakin pendalaman. Nah, hari ini kita belajar mengenai hak dan kewajiban. Yang sederhana saja tadi, hak adalah sesuatu yang mesti kita terima, bisa upah, bisa bantuan, bisa gaji, apalagi pertolongan, apalagi bantuan, apalagi coba disebutkan ulangi dari atas. Hak adalah, coba semuanya, hak adalah sesuatu yang mesti kita terima, bisa berupa tadi upah, terus gaji, terus pertolongan, masih banyak, bantuan, terus pinjaman, bisa itu hak kita itu, termasuk tadi kalau kita di kelas atau kita di dalam hal itu adalah menerima pelajaran, menerima perlindungan dari guru, menerima bimbingan, menerima arahan, menerima nasihat, itu hak kalian. Nah, sekarang kalau kewajiban adalah bukan, definisinya dulu, sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi sejatinya bila mana kita telah melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak ya. Setelah kita melakukan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. Misalkan adik menuntut nanti, Bu, bagaimana kalau tukang ojek? Kalau kita telah mengantar, nanti kita akan dibayar oleh yang diantar ya. Kalau kita misalkan bekerja tadi sebagai petani, apakah itu ngaramet atau memotong padi, maka nanti akan diubah itu ya. Itu sebagai kesimpulan yang bisa disampaikan pada siang ini. Dan sebelumnya kita tadi ada nyanyian ya, silakan kita bersama menyanyi dulu alias pesannya dan bisa dihafalkan nanti di rumah ya. Mari bernyanyi, silakan siap-siap lihat ke depan. Kekurangan yang Ibu sampaikan, mohon maaf, dan nanti bisa kita tanyakan atau kita diskusi. Bahkan sekarang coba sebelum kita tutup pembicaraan, kita bertanya dulu. Ada yang mau bertanya dulu teh? Yuk, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti Ibu ditaruh sana. Ada? Coba untuk menutup pembicaraan kita atau pembelajaran kita. Satu orang ya, siap? Siap.
10 hak anak. Tapi masalah hak tidak anak, tidak orang dewasa siapapun. Lanjut, sekarang Adek, kamu kewajiban apa? Kewajiban Adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Coba sebutkan kewajiban kamu di rumah apa saja? Membantu sholat, masuk, membantu orang tua, terus apa lagi? Masuk adik, masuk ketiga, apa lagi? Cuci piring. Pandai kamu nulis terus. Coba kewajiban kamu di rumah apa saja? melipat baju Melipat baju masuk kewajiban dulu. Nggak kita cara malu kayak gitu. Mencuci baju boleh. Menyapu halaman terus. Kamu adik belum bicara, Om. Lanjut. Tempat itu terus. Ngepel ya, betul. Lanjut. Masih ada menyapu, lanjut. Terus. Iya. Tadi sholat kamu, selain sholat apa lagi? Jumatan. Bagus banget terus. Iya. Sulit kamu di rumah biasanya apa? Sholat berjamaah, terus apa lagi? Nah, itu jadi kewajiban kita. Ingat aja beberapa waktu yang lalu kita telah belajar Pancasila yang 5 itu ada butir-butirnya, itu merupakan kewajiban kita yang perlu kita lakukan. Sesuai dengan sila pertama, sesuai dengan sila kedua, ya. Dianggap cukup ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengajar praktik dan Ibu Ismawati, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya Bu. Ya, pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Ismawati Ningrum. Dan pada percakapan ini ada beberapa hal Bu yang akan kita diskusikan terkait dengan proses pembelajaran yang sebelumnya telah Ibu lakukan. Dan hal ini dilakukan dengan tujuan untuk merefleksikan sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tersebut. Baik, untuk yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, Bu? Alhamdulillah selama pembelajaran yang telah saya lakukan, saya merasa senang sekali telah melakukan salah satu kewajiban saya sebagai wali kelas 6, yaitu memberikan materi mengenai norma, hak dan kewajiban di dalam pelajaran Pancasila. Ya baik, berarti kemarin Ibu itu melaksanakan pembelajaran di pelajaran pendidikan Pancasila ya Bu ya, dengan materi tentang norma, hak dan kewajiban begitu Bu? Iya. Ya, sekarang bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang hendak Ibu capai kemarin Bu? Ya, alhamdulillah pada waktu yang telah lalu kami mengadakan pembelajaran di sana. Di kompetensi awal peserta didik diharapkan telah memiliki pengetahuan dasar mengenai sistem norma, hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia beserta contoh-contohnya, dan juga setiap siswa bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah karakter baik yang dimiliki oleh setiap siswa. Ya, jadi area pengembangannya itu dari segi pengetahuan tentang pengetahuan siswa tentang norma begitu ya Bu, dan untuk keterampilannya siswa diharapkan bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari begitu ya Bu ya. Ya. Nah, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai Bu dengan langkah-langkah yang Ibu susun, dan apakah area pengembangan tersebut sudah tercapai Bu? Untuk pembelajaran yang telah saya lakukan atau area yang sudah atau tercapai atau belumnya, diantaranya mengenai media ataupun persiapan-persiapan yang saya persiapkan dari sumber belajar, tarif peserta didik dan jumlah siswa. Insya Allah ya, saya sudah berusaha untuk mendekati di antara beberapa hal pembelajaran atau area pembelajaran yang saya rencanakan sebelumnya sesuai dengan
modul ajar yang saya persiapkan. Jadi langkah-langkahnya sudah sesuai ya Bu ya. Nah, menurut Ibu dari pembelajaran kemarin, apakah ada sebuah kekurangan atau hambatan Bu yang Ibu rasakan ketika proses pembelajaran itu Bu? Kalau hambatan alhamdulillah tidak ada. Selama pembelajaran 2 jam pelajaran itu terasa begitu cepat dan dari mulai sampai akhir dilalui dengan seksama. Namun untuk kekurangan pasti ada ya, baik secara kekurangan dilihat dari siswa ataupun dari saya sendiri sebagai pemberi materi. Nah, untuk dari siswanya Bu, menurut Ibu apa Bu kekurangannya? Dan dari segi Ibu juga sebagai guru, apa kekurangan yang menurut Ibu yang Ibu rasakan? Di sini kebetulan kelas 6 yang saya ampu atau yang diberi pelajaran waktu itu, kebetulan siswanya hanya sedikit. Jadi kelihatan mereka di dalam belajar itu masih kelihatan belajarnya pasif ya. Ketika saya mengajukan beberapa pertanyaan juga mereka bahkan direfleksi juga mereka lupa dengan materi yang telah diajarkan hari sebelumnya atau di waktu yang sebelumnya. Itu mungkin dari mereka karena jumlahnya terlalu sedikit, saya pikir atau saya rasa mereka tidak begitu kompetitif dengan teman-temannya atau persaingan yang sangat sedikit, saya rasa seperti itu. Tapi di sini saya bukan menyalahkan kepada mereka. Itu mungkin salah satu yang saya pikir di keaktifan mereka yang saya rasa masih pasif itu. Kalau dari diri ibunya bagaimana Bu? Apakah ada kekurangan yang Ibu rasakan? Nah, kalau untuk dari saya sendiri, walaupun telah dipersiapkan mengenai materi ya, tapi saya mengakui mengenai kekurangan ini terutama dalam pengajaran yang diberikan beberapa hari yang lalu itu, terutama mungkin mereka terlalu belum bisa merespon mengenai materi yang saya pikir itu terlalu luas ya, karena di sana judulnya dari norma, terus hak juga kewajiban. Mungkin mereka seharusnya itu kalau mungkin di dalam kesempatan yang lain mungkin saya akan berpikir hal itu terlalu melebar gitu Bu. Ya baik Bu. Jadi menurut Ibu siswa itu tadi masih pasif ya Bu ya, mungkin ketika berdiskusi ataupun ketika presentasi juga menurut Ibu mereka kurang kompetitif begitu. Ya. Nah, menurut Ibu baik dari kekurangan siswa ataupun kekurangan guru, mengapa Bu? Penyebabnya, mengapa hal itu bisa terjadi? Kira-kira menurut Ibu apa? Mungkin pengetahuan saya itu pengaruh dari pengetahuan mereka yang memang belum sampai kepada materi yang saya sampaikan, juga mungkin pemahaman mereka yang masih kurang, dan ini menjadi PR mungkin untuk saya nantinya di dalam pembentukan karakter terutama bagi mereka, dan mungkin juga saya akan mempersiapkan baik metode maupun media di dalam pembelajaran lebih ditingkatkan lagi gitu Bu. Ya baik. Nah lalu rencana Ibu ke depan nih, tadi seperti Ibu metode atau model, kira-kira metode atau model yang seperti apa yang akan Ibu terapkan di pembelajaran selanjutnya agar pembelajaran itu menjadi lebih baik Bu? Ya. Kalau yang sudah kemarin itu saya mengadakan model dan metode itu adalah diskusi kelompok dan presentasi ya. Tetapi saat itu mereka ketika pembentukan kelompok saya masih belum kalau secara bagusnya kan mereka dikelompokkan atau diferensiasi. Iya, diferensiasi itu misalkan siswa yang saya telah ketahui kemampuannya, tapi kemarin itu masih menggunakan atau masih secara acak ya, kelompoknya masih dibikin kelompok yang sangat sederhana, dan karena tadi itu karena posisi siswa yang memang hanya 15 siswa ya untuk kelas 6. Terus ketika mereka presentasi juga saya pikir mereka masih kekurangan karena kekurangan keterbiasaan mungkin ke depan atau tampil untuk presentasi. Juga selanjutnya saya berpikir di dalam
karena kebetulan waktu pembelajaran menggunakan Infokus ya, Ya. memang saya di dalam hati telah berniat untuk memang setiap mengajar walaupun belum maksimal, tapi saya memang mempergunakan alat dan media seperti itu. Tetapi karena keterbatasan jadi pelaksanaannya masih ya banyak kekurangan itu, Bu. Ya, jadi mungkin rencana Ibu ke depan itu yang pertama membiasakan diskusi tadi ya Bu ya, Ya. membiasakan diskusi, presentasi, Ya. dan Ibu tetap akan menggunakan media IT mungkin Ya, ya Bu ya, ya, ya. untuk pembelajaran di berikutnya. Ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dan merealisasikan rencana-rencana tersebut Bu? Mudah-mudahan bisa secepatnya atau di pembelajaran berikutnya, karena di sini saya berkeyakinan untuk membantu mereka itu untuk meningkatkan di dalam baik sosial emosional mereka, juga dalam mereka berkarakter atau berbudaya positif ya. Itu masih banyak kekurangan-kekurangan juga. Saya akan menumbuhkan karakter yang baik, apalagi materinya kan ada berkaitan dengan memang hak dan kewajiban yang mesti mereka lakukan itu, apalagi nanti di pembelajaran berikutnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Ya, baik Bu. Jadi Ibu akan secepatnya merealisasikan rencana-rencana Ibu tersebut ya Bu ya. Nah, berikutnya bagaimana nih komitmen Ibu dalam merealisasikan rencana itu Bu? Insya Allah saya berencana mungkin nanti memperbaiki kekurangan-kekurangan, karena kebetulan kan kemarin kita di video ya bisa dilihat ya, Iya, oleh betul. saya sendiri dipelajari kembali, terus juga dengan rasa tanggung jawab saya semakin termotivasi Bu. Iya. Sebenarnya setelah saya mengadakan pembelajaran dengan cara di Supervisi. ya seperti kemarin supervisi itu, tanggung jawab saya sebagai wali kelas 6 berpikir bahwa mereka nanti setelah dari SD itu akan melanjutkan ke tingkat SLTP. Jadi baik pembelajaran ataupun pemahaman yang mereka miliki saat ini, dengan rasa tanggung jawab saya sebagai guru, mudah-mudahan bismillah gitu ya, Ya. akan atau ingin mengalami perubahan dan hal yang lebih baik. Saya akan gali, mungkin bertanya kepada teman, bahkan mungkin termasuk kepada ibu sendiri yang sekarang alhamdulillah telah menjadi calon guru penggerak itu Bu. Ya, baik. Jadi sebagai bentuk komitmen Ibu akan membantu mereka bertanggung jawab, karena mungkin Ibu merasa ini kelas jenjang terakhir gitu ya, tingkat terakhir di sekolah SD, ini. Jadi Ibu merasa ketika siswa nanti lulus akan berkualitas begitu Nah, mungkin itu ya. Ya, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga yang Ibu rencanakan tadi bisa secepatnya terrealisasi, dan saya tunggu Bu kabar dari Ibu berikutnya. Apakah setelah Ibu nanti melaksanakan atau merealisasikan rencana-rencana itu, bagaimana hasilnya begitu ya Bu ya. Nanti kita bisa sharing kembali tentang pembelajaran di kelas, yang tujuan kita pembelajaran itu kan yang berpihak kepada murid begitu ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya saya izin berikan kesempatan kepada Bapak Supriyatna sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terhadap jalannya percakapan pasca observasi ini. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Wanti dan Ibu Ismawati yang telah menjalankan supervisi akademik observasi mengajar di kelas, dan sekarang tahapan pasca observasi. Saya melihat jalannya pasca observasi yang dilaksanakan oleh Ibu Wanti sebagai calon penggerak dari SMA Negeri Jaya dan rekan sejawat Ibu Ismawati sangat baik, sudah sangat baik, berjalan dengan baik. Teknik coachingnya sudah sesuai dengan 8 prinsip teknik coaching dan alur Tirta. Salah satunya adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka yang diajukan oleh Ibu Wanti kepada rekan sejawatnya Ibu Ismawati. Dan hasil dari pasca observasi ini sangat baik dan sangat menarik, luar biasa. Terima kasih Ibu Wanti telah melaksanakan teknik coaching
dengan mengedepankan 8 prinsip dan coach dan alur Tirta sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan pasca observasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Untuk nanti diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari di kelasnya masing-masing. Itu saja tanggapan dari saya, Bu Wandi. Terima kasih. Demikian. Ya, baik, terima kasih Bapak pengajar praktik yang sudah memberikan tanggapan-tanggapannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi diri saya sendiri, Pak, agar bisa melakukan coaching-coaching berikutnya dengan lebih baik lagi. Baik, akhirnya seluruh rangkaian supervisi akademik mulai dari praobservasi, kemudian kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi telah selesai dengan baik sesuai dengan harapan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah mendampingi, juga kepada Ibu yang telah mau saya supervisi ya Bu ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.